Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anakku sekalian, alhamdulillah pada tahun ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran walaupun melalui daring. Alhamdulillah, dan selamat bagi anak-anakku semua yang telah berhasil naik satu tingkat dari sebelumnya, yaitu di kelas 4. Alhamdulillah, Pak Faria, alhamdulillah ya. Sekarang kalian bertemu dengan saya, ya, Pak Faris, yang akan belajar bersama dengan kalian di mata pelajaran bahasa Arab. Ya. Anak-anakku semuanya, jangan pernah berpikir bahwasanya bahasa Arab itu mata pelajaran yang sulit. Karena kalau kita berpikir sulit, maka Allah akan menjadikan apa yang kita pikirkan. Jadi lebih baik kita beranggapan dan kita berpikir bahwasanya bahasa Arab itu adalah mata pelajaran yang mudah, sehingga Allah akan mempermudah kita dalam memahami dan memperoleh ilmu bahasa Arab, ya. Karena Rasulullah itu pernah bersabda, aku mencintai bahasa Arab itu, aku mencintai Arab itu karena 3 hal. Yang pertama, karena bahasa Arab itu adalah bahasanya Al-Quran. Yang kedua, karena bahasa Arab itu bahasaku, bahasanya Rasulullah. Yang ketiga, karena bahasa Arab itu adalah bahasanya penduduk surga. Sehingga kita niatkan semoga dengan belajar bahasa Arab kita memperoleh pemahaman tentang Al-Quran, sehingga kita diberi syafaat Al-Quran. Yang kedua, kita mempelajari bahasa Arab, semoga Rasulullah juga mencintai kita karena kita mencintai bahasa Rasulullah. Yang terakhir, kita mencintai belajar bahasa Arab, semoga penduduk surga mencintai kita sehingga kita menjadi ahli surga. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai materi kita, yaitu materi al-unwan, tentang alamat. Ya, tentang alamat. Setiap tempat, lokasi, baik itu tempat tinggal, kantor, wisata, dan sebagainya, selalu memiliki alamat. Di materi ini kita diajarkan untuk bagaimana menanyakan tentang alamat dan menjawab bagaimana, di mana alamat kita. Jadi kita diajarkan untuk bertanya tentang alamat seseorang, dan kita diajarkan untuk menjawab tentang pertanyaan itu, ya. Jadi sehingga ketika kalian nanti ingin berkomunikasi, berbicara dengan seseorang, maka kalian sudah bisa, di mana alamatmu? Kamu jawab, alamatku di Jalan Ayani, misalkan begitu ya. Jadi intinya di materi ini kita bisa mengucapkan, bertanya tentang, menanyakan alamat seseorang, dan menjawab di mana alamat tempat tinggal kita atau yang lainnya. Kita buka halaman 4. Di halaman 4 ini ada kosakata. Ada beberapa, 30 ya. Ada 30 kosakata, dan ini insya Allah sebagian besar sudah diajarkan di kelas 3, sehingga kalian hanya menambah beberapa kosakata yang belum kalian hafal, ya. Ada unwan, ala, syari, rokmun, hatif, baitun, maidanun, maksofun,
Qaryatun, Madinatun, Ba'idun, Qoribun, Abun sampai Umun, ini semua insya Allah sudah pernah kalian pelajari dan hafalkan. Jadi hanya mungkin beberapa kosakata yang belum kalian mengerti, silahkan dihafalkan. Dan memang seharusnya dihafalkan, ya, harus dihafalkan. Jadi sebisa mungkin kosakata ini tetap kalian hafalkan, jangan sampai tidak dihafalkan. Kemudian kita lanjut ke halaman 6. Di sini ada semacam latihan begitu. Ada dari bahasa Indonesia diminta menerjemahkan kepada bahasa Arab. Contohnya desa dan kota, bahasa Arabnya titik-titik wa titik-titik. Nah, maka kita jawab desa itu qaryatun wa kota itu madinatun. Maka qaryatun wa madinatun. Nah, gitu misalnya kelas dan perpustakaan, faslun wa maktabatun. Di mana cara menjawabnya? Misalnya belum hafal, silakan dibuka halaman sebelumnya. Ya, itu ada semua soal kosakata yang dibutuhkan. Dan sebisa mungkin kosakata itu harus dihafalkan anak-anakku semuanya ya. Kemudian ada dhamair, kata ganti. Dhamir atau dhamair, kata ganti itu adalah untuk mengganti seseorang, nama seseorang. Jadi tidak perlu menyebutkan nama, tapi diganti dengan kata ganti. Misalnya ada 5 yang akan kita pelajari. Yang pertama ana, saya, anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan. Jadi ada 5 ya. Ana, saya, baik laki-laki maupun perempuan, pakai kata ana, dhamir ana. Kemudian anta, kamu laki-laki, fokusnya. Anti, kamu perempuan, fokusnya di perempuan. Huwa, dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Jadi ada 5 kata ini yang kita pelajari. Jadi dihafalkan ya. Ana, anta, anti, huwa, hiya. Kemudian penggunaan kata ganti itu harus disesuaikan dengan jenis kata yang mengikuti, yaitu mudzakkar dan muannas. Nah, bagaimana cara membedakan isim kata mudzakkar dan kata muannas? Kata yang paling mudah adalah dengan melihat ada atau tidak adanya tak marbutoh di kata tersebut. Contoh, faslun, huruf belakang adalah lam, maka faslun termasuk mudzakkar. Misalnya maktabatun. Nah, maktabatun di belakang itu tun tak marbutoh, maka dia termasuk kata muannas perempuan. Tilmizun, zal belakangnya, maka dia termasuk isim mudzakkar. Tilmizatun, tun tak marbutoh belakangnya, maka dia disebut sebagai isim muannas. Jadi cara membedakan adalah dengan melihat akhir dari sebuah kata, ada tak marbutohnya atau tidak. Kalau tidak ada mudzakkar, kalau ada menjadi muannas. Ya. Kemudian disesuaikan dhamir dengan isim yang dimaksud. Contohnya ustadzun, belakangnya ada, berarti isimnya mudzakkar. Nah, berarti yang bisa kita pakai contohnya anta ustadzun, huwa ustadzun, karena sama-sama laki. Kalau ana bisa juga ana ustadzun. Contoh perempuannya ustadzatun, tak marbutoh di belakangnya. Kita bisa pakai apa? Anti ustadzatun, hiya ustadzatun, ana ustadzatun. Karena ana itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan ya. Jadi cara menyesuaikannya itu dilihat isimnya mudzakkar, maka gunakan dhamir yang juga mudzakkar. Jadi kalau misalnya mudzakkar ya bisa dipakai 2, bisa huwa atau anta. Kalau perempuan bisa anti atau hiya, juga bisa pakai ana, karena ana itu kan
netral. Tidak membedakan laki dengan perempuan, siapa saja yang menggunakan boleh. Ya. Ana Hasan. Nah, yang kedua, cara membedakan tak marbutoh, cara membedakan isim itu mudzakkar atau muannas adalah dengan melihat terutama nama orang. Ya, nama orang itu tidak melihat tak marbutoh atau tidak tak marbutoh. Tapi yang dilihat adalah orangnya. Ya, yang dilihat adalah orangnya. Contohnya begini. Zainab itu belakangnya ba. Karena dia tidak ada tak marbutoh, bukan berarti dia itu muannas. Kenapa? Karena Zainab nama orang. Jadi untuk nama orang, hukum tak marbutoh itu tidak berfungsi. Kenapa? Karena jika nama orang, maka yang dilihat adalah orangnya. Ya, yang dilihat adalah orangnya. Misalnya nama Zainab, karena tidak ada tak marbutoh, tapi nama Zainab itu dipakai oleh perempuan, maka kata Zainab itu menjadi perempuan. Contoh lagi Hamzah. Hamzah itu belakangnya tak marbutoh, tapi karena Hamzah itu nama orang laki-laki, maka Hamzah itu menjadi mudzakkar. Ya. Jadi kalau untuk selain nama, hukum tak marbutoh itu digunakan. Tapi kalau untuk nama seseorang, maka yang dilihat adalah orangnya yang punya nama, laki-laki apa perempuan. Ya. Tuh. Nah, untuk saat ini itu dulu. Jadi ada kosakata yang harus kalian hafalkan, karena tidak mungkin Pak Faris satu persatu memvideo call untuk menagih ya, atau mengecek hafalan kalian. Pak Faris percayakan kepada kalian. Nah, jadi benar-benar kosakata itu sebisa mungkin dihafalkan ya. Yang kedua tadi tentang materi dhamir. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, kemudian kalian perhatikan dengan baik. Nah, kemudian coba kalian mengotak-ngatik atau mencari isim kemudian pasangkan dengan dhamir. Kata sebuah kata kemudian kalian pasangkan dengan dhamir. Coba kalian lakukan seperti itu ya. Nah, sekian. Nah, semoga pembelajaran pertama kita ini membawa berkah sehingga kita bisa memahami dan mengamalkan serta menjadi keberkahan untuk kita dalam menuntut ilmu, semua ilmu terutama bahasa Arab. Amin Allahumma amin. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan ya, jaga jarak, cuci tangan dan gunakan masker. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.